Udah mulai ya? Well, halo semuanya, saya Ari Marti. So, ini adalah tugas kelompok untuk kewarganegaraan. And for this time, kita akan ngebahas tentang penyalahgunaan atau pelanggaran norma-norma yang banyak terjadi dalam proses terbentuknya suatu pemerintahan. Nah, in this time saya akan bahas ada 4 contoh dari suatu penyalahgunaan yang terjadi pada saat pemilu yang melanggar hak-hak kewarganegaraan warga negara secara lebih majority dan juga melanggar kepentingan ke banyak kelompok-kelompok tertentu. Itu there are 4 things that I'm going to discuss you, so you better stay tuned. Yang pertama, itu ada politik identitas, penyalahgunaan identitas di dalam politik. Halo, nama saya Ari Marti, identitas saya sebagai pekerja swasta. Umur saya 38 tahun. Ya, identitas saya itu jalanin usaha kecil-kecilan. Bukan identitas yang kayak gitu, lain, itu identitas diri ya. Beda. Jadi politik identitas yang dimaksud itu adalah sebuah alat politik atau sebuah cara politik yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam memberikan suaranya, suara untuk memilih. Tapi cara yang digunakan itu salah dengan yang saya bilang tadi, mementingkan atau menitik beratkan pada kepentingan suatu golongan tertentu atas dasar suku atau agama dan kepercayaan tertentu. Saya baru browsing soalnya, jadi baru tahu gitu. Makanya saya bilang. Back in the past, itu pernah terjadi, ada salah satu paslon yang menggunakan politik identitas. Dia menggunakan politik identitas agama. Yang menurut saya itu tidak bagus. Karena Indonesia itu memang dasarnya dan sudah secara historical itu menerima suatu kebinekaan. Justru itu yang membuat kita sangat kaya. Indonesia rich of the culture. Oke, yang nomor 2 itu adalah politik black campaign atau kampanye gelap, gitu. Kamu tahu nggak kampanye gelap? Oh, tahu. Pasti pakai peci hitam. Bukan, salah, bukan. Oh, tahu. Kampanye yang suka nyeret-nyeret tembok pakai baju hitam. Oh, bukan begitu, manis. Itu masih belum benar juga. Kampanye black campaign yang saya maksud itu adalah kampanye uang. Seperti cara-cara mafia. Like I make you to get something, I give you something, but in return for that, you have to do something for me. Nah, saya kasih kamu uang, saya kasih kamu sembako, saya kasih kamu uang jajan, voucher gratis, or anything. Jangan lupa, harus pilih saya. Nomor sekian, please select me. Politik uang atau black campaign itu sebenarnya ya jelas melanggar norma yang berlaku ya. Sebenarnya juga tidak dibenarkan untuk etika pemilu kamu mempergunakan uang karena kamu membeli suara. Pemilu pada dasarnya itu asasnya harus bebas. It comes from your heart. Kamu mau pilih siapa, calon yang kamu trust siapa. Nah, dengan adanya politik uang itu sebenarnya jadi tidak fair. Karena yang paling punya dana besar, yang paling punya banyak uang, dia yang tentunya akan mendapatkan suara lebih banyak. That's not quite fair. So, for a black campaign, that's no bueno. For black coffee, that's good.
Kemudian ada lagi buzzer. Jadi buzzer itu seperti menggunakan influencer, actress, actor, public figure. Nah, itu dipergunakan untuk bisa mendapatkan suara yang banyak. Membuat kamu terlihat menarik di mata publik, membuat kamu terpercaya di mata publik. Nah, biasanya menggunakan buzzer influencer. Saya kurang tahu sih secara etik ini dibenarkan atau tidak. Kalau in a business itu sebenarnya dibutuhkan. Tapi kalau kita bicara soal norma-norma, saya rasa tidak perlu ya, karena setiap warga negara itu punya hak yang sama memilih dan mereka punya tingkat kejelian, penilaian, dan kepercayaan masing-masing. Nah, pendapat itu tidak perlu dipengaruhi karena dari kampanye calon pemimpinnya secara langsung, orang dapat tahu programnya, orang dapat tahu karakter dan kriteria si pemimpin tersebut sehingga interest akan timbul dengan sendirinya. Buzzer menurut saya tidak terlalu diperlukan. Dan saya classified this as a wrong things in pemilu. Yang terakhir itu the last one is rezim. Oke, pernah ada suatu kejadian, saya tidak akan menjelaskan secara detail because I think most of the people know this. Oke, ada pemegang kekuasaan tertinggi yang dengan kekuasaannya dia melangkahi undang-undang, dia merubah. Itu jelas-jelas melanggar norma hukum dan seluruh warga negara Indonesia itu heran. Saya tidak bisa mewakili seluruh warga negara, cuman as my opinion and most of the citizen itu pasti keberatan dengan tindakan tersebut. Ya, karena dengan kekuasaannya dia merubah undang-undang dan itu jelas melanggar norma hukum. Nah, untuk menghindari terjadinya semua hal-hal yang salah tersebut dan memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan asasnya dan berjalan dengan seimbang dan baik dan benar, maka disinilah hadir sekelompok orang yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu. Banwaslu inilah yang bertugas untuk mengawali pemilu dari awal hingga terpilihnya seorang pemimpin, sehingga terpilihnya pejabat negara. Untuk tugas dan wewenang Banwaslu, saya akan tunjukkan dalam slide-slide yang akan tayang after I'm talking. Nah, kalian bisa menyaksikan the duty, the task, and the authority dari Banwaslu itu sendiri. Oke, nah kita udah selesai. Senang sekali rasanya bisa belajar sama-sama. I'm so glad that we can study together about this. I'm going to see you again in the next video in a further time. Thank you.